Suasana ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mendadak hening. Pada tanggal 16 Mei 2025, publik dikejutkan dengan kesaksian Arief Budi Raharjo, seorang penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Arief dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Arief dengan tenang namun penuh keyakinan menyatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, Arief menolak mengungkap lokasi Harun di persidangan. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan besar di benak publik. Sidang hari itu ditutup dengan menyisakan tanda tanya besar. Saya tahu di mana Harun Masiku berada. Kalimat singkat yang terlontar dari mulut Arief Budi Raharjo sontak mengguncang ruang sidang. Publik yang hadir, baik secara langsung maupun melalui tayangan siaran langsung, terpaku dengan pernyataan tersebut. Harapan untuk segera menangkap Harun Masiku, buronan yang telah lama menghilang, kembali muncul. Namun secerca harapan itu seketika sirna. Arief dengan tegas menolak untuk mengungkap lokasi Harun di persidangan. Ia berdalih bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membahayakan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Alasan yang dikemukakan Arief tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Publik pun bertanya-tanya, mengapa informasi sepenting itu tidak dapat diungkap di pengadilan? Bukankah pengadilan merupakan tempat untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan? Kebuntuan di ruang sidang ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menutup-nutupi kasus ini. Penolakan Arief untuk mengungkap lokasi Harun di persidangan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalangi proses penegakan hukum. Publik pun semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Hilangnya Harun Masiku dari peredaran publik menyisakan tanda tanya besar. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan melarikan diri ke luar negeri, hingga isu perlindungan dari orang-orang berpengaruh. Namun, hingga kini, keberadaan Harun masih menjadi misteri. KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam memburu Harun Masiku, telah mengerahkan berbagai upaya. Mulai dari mengeluarkan status daftar pencarian orang, menyebarluaskan informasi dan foto Harun ke berbagai instansi, hingga bekerja sama dengan Interpol untuk melacak keberadaannya di luar negeri. Namun, semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Harun Masiku seolah lenyap di telan bumi. Publik pun mulai meragukan keseriusan KPK dalam memburu Harun. Muncul anggapan bahwa KPK tidak bekerja maksimal karena Harun diduga dilindungi oleh orang-orang kuat. Sebelum menjadi buronan KPK, Harun Masiku dikenal sebagai kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara periode 2009 hingga 2014. Pada pemilu 2019, Harun mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Nama Harun Masiku mulai menjadi sorotan publik setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap PAW, anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menggantikan anggota DPR RI terpilih dari PDI Perjuangan yang meninggal dunia. Penetapan Harun sebagai tersangka langsung direspons cepat oleh PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu langsung memecat Harun dari keanggotaannya. Namun, Harun keburu menghilang sebelum KPK berhasil menangkapnya. Sejak saat itu, Harun Masiku resmi menjadi buronan KPK. Kasusnya pun menjadi perhatian publik karena menyeret sejumlah nama besar lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Publik pun menanti, akankah Harun Masiku berhasil ditangkap dan mengungkap tabir kasus ini? Section 5. Jerat hukum menjerat Hasto, dugaan suap dan perintangan penyidikan. Kasus Harun Masiku menyeret sejumlah nama besar, salah satunya adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap tersebut diduga terkait dengan proses PAW anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Tak hanya dugaan suap, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Ia diduga memerintahkan sejumlah pihak untuk menghilangkan barang bukti terkait kasus Harun Masiku.
Dugaan ini semakin menguat setelah KPK menemukan sejumlah barang bukti yang diduga sengaja dihilangkan. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentu saja menimbulkan kehebohan di dunia politik. Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Politik Pemenang Pemilu, Hasto memiliki pengaruh yang besar. Publik pun bertanya-tanya, apakah Hasto akan menjadi kunci untuk mengungkap misteri keberadaan Harun Masiku. Hingga saat ini, proses hukum terhadap Hasto masih terus bergulir. Ia telah menjalani sejumlah persidangan dan membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Publik pun menanti, akankah Hasto dapat membuktikan dirinya tidak bersalah atau justru sebaliknya. Section 6. Mengapa lokasi Harun Masiku tetap menjadi misteri? Penolakan Arief Budi Raharjo untuk mengungkap lokasi Harun Masiku di persidangan menimbulkan pertanyaan besar, mengapa informasi sepenting itu tidak bisa diungkap? Ada beberapa spekulasi yang berkembang di masyarakat. Keamanan Harun Masiku. Ada kemungkinan bahwa pengungkapan lokasi Harun Masiku dapat membahayakan keselamatannya. Bisa jadi Harun mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin dirinya mengungkap informasi penting terkait kasus ini. Melindungi pihak tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak berpengaruh yang berusaha melindungi Harun Masiku. Pihak-pihak ini mungkin khawatir jika Harun tertangkap, maka akan terbongkar pula keterlibatan mereka dalam kasus ini. Proses penyidikan yang belum selesai. Bisa jadi KPK masih membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Pengungkapan lokasi Harun Masiku di persidangan dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung. Apapun alasannya, penolakan Arief untuk mengungkap lokasi Harun Masiku di persidangan telah menimbulkan kekecewaan publik. Publik merasa bahwa KPK tidak transparan dalam menangani kasus ini. Section 7. Kepercayaan publik diuji. Mampukah KPK mengungkap tabir kasus ini? Kasus Harun Masiku menjadi ujian berat bagi KPK. Lembaga anti rasuah itu dituntut untuk dapat mengungkap kasus ini secara tuntas dan adil. Publik menanti bukti nyata bahwa KPK tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Namun hingga kini, KPK belum berhasil menangkap Harun Masiku. Penolakan Arief Budi Raharjo untuk mengungkap lokasi Harun di persidangan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap KPK. Masyarakat mulai meragukan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, khususnya yang melibatkan orang-orang kuat. Jika KPK tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengungkap kasus ini, maka kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah itu akan semakin tergerus. Kegagalan KPK dalam mengungkap kasus ini juga akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Section 8. Menimbang dampak kasus Harun Masiku, antara harapan dan kekecewaan. Kasus Harun Masiku telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyisakan duri dalam benak publik. Di satu sisi, publik berharap KPK dapat segera menangkap Harun dan mengungkap dalang di balik kasus ini. Di sisi lain, publik merasa kecewa dengan lambannya penanganan kasus ini, dan penolakan KPK untuk bersikap transparan. Kasus ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Publik mulai meragukan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Muncul anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Diperlukan upaya ekstra dari KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik. KPK harus menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. KPK juga harus lebih transparan dalam menangani kasus ini, agar publik dapat mengawal proses hukumnya. Section 9. Penutup. Menanti titik terang dalam gelapnya misteri. Kasus Harun Masiku bagaikan benang kusut yang sulit diurai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap misteri di baliknya. Namun hingga kini, belum membuahkan hasil yang memuaskan. Publik masih menanti titik terang dalam gelapnya misteri ini. Penolakan Arief Budi Raharjo untuk mengungkap lokasi Harun Masiku di persidangan semakin menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab. Publik pun semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, di tengah ketidakpastian ini, masih ada secercah harapan. Publik berharap KPK dapat segera menangkap Harun Masiku dan mengungkap dalang di balik kasus ini. Publik juga berharap kasus ini menjadi momentum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia agar lebih berkeadilan dan bebas dari korupsi. Hanya waktu yang dapat menjawab, akankah misteri kasus Harun Masiku terungkap?
Atau kasus ini akan menjadi catatan kelam dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia?